Yo, kembali lagi di channel Okawaii. Pada video ini berbeda ya kan. Biasanya Okawaii akan menunggu tamat, tapi kali ini akan langsung dibahas biar PR-nya tidak menumpuk ya sebelumnya yang sudah request. Kali ini saya akan mencoba spoiler dari light novel Saiko Ansatsu. Namanya panjang jadi saya singkat aja. Sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja ya kan. Terima kasih. Scene memperlihatkan Luke yang merasa kesepian setelah ditinggal oleh gurunya, yaitu Daya. Akibatnya, Luke lebih sering mengasah kemampuannya berburu di wilayah gunung. Pada saat itu, Luke sudah merasa bahwa dirinya harus membutuhkan asisten. Meskipun Luke terlahir kembali menjadi orang yang kuat, tapi asisten sangatlah diperlukan dalam kasus pembunuhan. Luke sempat berpikir dengan kemampuan yang dimiliki matanya saat ini. Setelah ayah Luke memberikan mata mistik padanya, Luke bisa melihat energi sihir seseorang yang dia lihat. Oleh sebab itu, Luke ingin sekali mencari orang yang bukan dari bangsawan dan bisa diajak kerjasama. Berbulan-bulan sudah berlalu. Akhirnya, pada musim salju, Luke sedang berburu di gunung yang sangat dingin. Di sana, dia melihat seorang gadis dengan pakaian kotor dan tanpa alas kaki. Luke mencoba mengamatinya dan hasilnya gadis itu memiliki energi sihir yang cukup besar. Maka dari itu Luke mencoba mendekatinya. Luke bertanya kepada gadis itu tentang gadis itu pergi dengan pakaiannya tidak semestinya di udara dingin dan tanpa alas kaki. Gadis itu menjawab bahwa dia tinggal di desa yang sangat miskin, sehingga dia terpaksa diusir demi warga desa agar bahan makanan tidak habis dengan cepat. Luke yang mengetahui hal itu langsung membawanya ke tempat aman dan memberikannya makanan. Gadis itu bercerita bahwa di mimpinya ada sosok dewi yang menyuruhnya untuk pergi ke daerah Tuatha-dé. Luke yang mendengar hal itu langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak dari pemimpin Tuatha-dé. Gadis itu langsung menangis ketika mendengar perkataan dari Luke. Luke menawarkan gadis itu menjadi pelayan di rumahnya. 2 tahun telah berlalu. Gadis itu bernama Tarte. Dia menjadi pelayan eksklusif Luke. Tarte sudah tumbuh menjadi pembunuh yang sudah dilatih oleh Luke. Luke sangat senang karena Tarte adalah gadis muda, cantik dan imut yang memiliki rambut pirang serta pekerja keras. Sebelum itu, Luke menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia akan mengasuh Tarte menjadi seorang asisten pembunuh. Ayahnya menyetujui hal itu, tapi dengan 2 syarat bahwa ayahnya tidak akan ikut campur dalam pelatihan. Dan juga jika Tarte berkhianat, maka Luke sendiri yang harus menghabisinya. Berkat hal itu, Luke menerima semua syarat dari ayahnya. Di malam hari, ayahnya bertanya kepada Luke tentang status Tarte. Luke menjelaskan bahwa Tarte tidak akan berkhianat, karena dia sangat tahu bahwa Tarte menyukai dirinya. Ayahnya berkata, "Aku tidak masalah dengan hal itu. Yang aku khawatirkan, apakah dia akan rahasia dari kerajaan lain yang ingin mengambil kekuatan kita?" Luke menjawab, "Kemungkinan tidak ayah. Jika itu benar, maka dia akan lebih kuat daripada kita." Kemudian ayahnya memberitahukan bahwa pelatihan terakhir Luke adalah bertarung dengannya. Singkat cerita, pertarungan mereka dilakukan di tengah hutan. Ayah Luke merupakan orang terkuat dalam sejarah keluarga Tuatha-dé. Sehingga ayah Luke berhasil melancarkan serangan kepada anaknya. Serangan itu melukai bahu Luke, tapi berkat pengalaman yang dimiliki Luke sebelumnya, dia berhasil menempatkan pisau titaniumnya di leher ayahnya. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Luke. Ayahnya sangat bangga dengan Luke yang bisa mengalahkan dirinya tanpa menggunakan sihir. Luke juga menjelaskan jika menggunakan sihir itu berarti bukan pelatihan yang ayah katakan sebelumnya, kata Luke kepada ayahnya. Beberapa hari telah berlalu. Ayah Luke yang sudah mengetahui kemampuan anaknya, dia membawa Luke menuju ke suatu tempat. Ayahnya menjelaskan bahwa ujian terakhirnya adalah membunuh target. Luke yang dulunya seorang pembunuh profesional tentu saja memiliki banyak keahlian khusus, seperti menjadi koki, menyamar jadi mahasiswa, menjadi dokter. Ya banyak sih kemampuannya, kayak si botak agen 47. Ayahnya berkata kepada Luke bahwa dirinya memiliki identitas lain sebagai bangsawan. Ayahnya ingin Luke belajar menjadi pengusaha kaya yang dapat membuat semua target khususnya bangsawan akan secara otomatis mengundang Luke
jika Luke menjadi pengusaha sukses. Hal itu yang belum pernah Luke dapatkan di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Luke dengan senang hati bersedia belajar ilmu bisnis. Singkat cerita, akhirnya tiba di mana ayah Luke mengumumkan bahwa Luke adalah penerus klan Tuatha-Dé. Tapi sebagian dari bangsawan lain yang memiliki darah klan Tuatha-Dé tidak menerima Luke sebagai pemimpin berikutnya. Oleh sebab itu, ayah Luke menawarkan kepada semua bangsawan yang hadir, jika tidak setuju, maka kalian bisa bertarung dengannya, kata ayah Luke. Salah satu dari mereka menantang Luke, namun pertarungan itu bisa dibilang bukan pertarungan, karena bangsawan yang menantang Luke adalah orang yang terkuat setelah ayah Luke. Tapi karena Luke dalam mood yang serius, akhirnya tangan orang itu dipatahkan olehnya. Semua bangsawan lain yang hadir sangat terkejut. Kemudian mereka semua mulai percaya kepada rumor bahwa ayah Luke telah dikalahkan oleh anaknya yang berusia 14 tahun. Singkat cerita, hari di mana Luke belajar ilmu bisnis telah tiba. Luke akan berpergian selama 2 tahun lebih. Namun berkat ibunya Luke, dia menyuruh Tarthe untuk ikut bersama Luke selama perjalanan. Luke yang mengetahui sifat ibunya protektif hanya bisa menerima keinginan dari ibunya. Setengah tahun telah berlalu, Luke dan Tarthe sudah tiba di lokasi. Kita sebut saja kota Mordor. Kota ini dipenuhi dengan banyaknya jenis toko dan bahan makanan sehari-hari. Saat ini Luke telah mengubah warna rambutnya menjadi hitam, agar identitasnya tidak terbongkar. Dia juga mendapat identitas baru berkat koneksi dari ayahnya. Prestasi Luke sudah mulai dikenal di kalangan organisasi kamar perdagangan. Maka dari itu dia mendapatkan toko gratis untuk mengembangkan bisnisnya agar lebih maju. Mungkin segini dulu aja ya kan, ya ini rangkuman 5 chapter. Soalnya di episode anime sebelumnya juga 5 chapter. Tapi tenang saja, akan dilanjutkan sampai yang terbaru. Jika ada kekurangan silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.